Shalom, selamat pagi untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan telah peliharakan kita dari malam istirahat kita hingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan berkat yang baru, dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang segar. Oleh sebab itu, mendahului daripada seluruh bagian aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan sedikit daripada pekabaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan dengan judul Rahasia Hidup Berkecukupan. Dan kita buka pekabaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Dan ayat intinya terdapat di bagian ayat yang ke-12. Tapi sebelum daripada kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, Allah kami yang penuh dengan kasih kemurahan. Kami bersyukur untuk segala kasih kemurahan dan pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami rindu untuk mendengar pekabaran firman Tuhan sebagai sumber inspirasi dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa untuk dapat mengerti, memahami dan mengaplikasikannya menjadi bagian kehidupan yang positif dan yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu sekalian, bercermin daripada ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan, ada sebuah kisah menarik tentang sebuah ironi kehidupan yang dialami oleh seorang yang bernama Joni Eareckson. Kita sebut saja namanya John. Bapak Ibu tahu, di dalam kehidupannya satu ketika dikatakan dia kembali ke dalam rumahnya setelah dia mengalami peristiwa kecelakaan yang begitu memilukan di dalam kehidupannya. Bagaimana tidak? Ketika dia hendak melakukan renang, tanpa sengaja dia mengalami cedera dan itu membuat kecelakaan, dan bahkan dikatakan dia sampai lumpuh dari leher sampai ke bawah badannya. Dia mengalami kelumpuhan. Itu sebabnya setelah dia mengalami proses pengobatan, penyembuhan, meskipun dia sudah menjadi seorang yang lumpuh, dia hanya bisa duduk di atas kursi roda dan dia kembali pulang ke rumahnya. Ketika dia kembali pulang ke rumahnya, ada satu hal yang dia rasakan begitu berbeda. Lorong pintu di mana biasanya dia lewat, itu sangat cukup luas untuk dia lewati bila seorang diri melewati pintu itu. Tetapi sesaat ketika dia mengalami peristiwa kejadian yang tidak dia inginkan itu, ketika dia duduk di atas kursi roda dan dia melewati pintu rumah yang seperti biasa dia lewati, dia merasa tempat itu menjadi begitu sempit karena harus dilalui dengan dirinya bersama dengan kursi rodanya. Dan tidak hanya itu, kesulitan-kesulitan yang dia alami adalah ketika dia harus pergi ke dapur atau ke kamar mandi dan di sana ada wastafel. Rasa-rasanya wastafel itu sangat tinggi sekali untuk dia raih karena dia sementara duduk di atas kursi roda.
Dan hal yang begitu memilukan adalah ketika dia merasakan bahwa dirinya sangat terlalu lemah. Bahkan ketika dia menyendok sebuah sirup dan hendak memasukkan ke dalam mulutnya, saking lemah dan tidak bisa tangannya kuat untuk menggenggam, dia merasa malu karena sendokan daripada sirup itu tertumpah di atas bajunya. Bapak Ibu sekalian, tetapi John dikatakan dia tidak merasa putus asa. Bahkan dia berkata, rahasiaku adalah belajar mengandalkan Yesus dan berdoa. Tuhan, tolonglah aku melakukannya meskipun di tengah keterbatasanku. Sekarang John dapat menggunakan sendok dengan baik. Dia sudah mulai terbiasa dengan melakukan aktivitas di dalam kehidupannya. Dan bahkan John berkata bahwa kondisinya yang serba terbatas membuat dia teringat kepada seseorang yang juga pernah terbatas di dalam ruang gerak kehidupannya, yaitu ayat yang sudah kita baca tentang kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia berada di penjara di Roma dan suratnya kepada jemaat di Filipi, John berusaha meraih apa yang pernah dicapai oleh Paulus. Paulus katakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus, dia harus belajar bagaimana untuk merasa cukup. Dan ini bukan sifat aslinya yang dahulu. Sebelum dia mengenal Tuhan menjadi Paulus, dia adalah seorang yang selfish, mementingkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana ayat firman Tuhan, perubahan kehidupan Paulus, kita perhatikan dia belajar untuk mencukupkan dirinya sendiri. Dan bahkan dia belajar untuk mencukupkan di dalam segala keadaan. Dan apa rahasia Paulus sehingga ia dapat hidup berkecukupan adalah ia mempercayai Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, ayat yang begitu fenomenal, yang sering sekali kita dengarkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu sekalian, saat ini bisa jadi kita menghadapi beragam tantangan di sepanjang kehidupan kita. Situasi yang terjadi, keadaan ekonomi, keadaan fisik, kesehatan kita, dan hal-hal apapun bisa membuat kita menjadi terbatas. Tetapi apakah kita mengandalkan Yesus di dalam setiap keterbatasan yang kita hadapi? Apakah kita meminta pertolongan? Apakah kita meminta kekuatan? Apakah kita meminta damai sejahtera? Yang tentunya itu sangat kita perlukan untuk menghadapi keterbatasan-keterbatasan yang ada di hadapan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah sanggup menolong kita untuk tidak meluapkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, dan bahkan Allah akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan yang menghadang di depan kita. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Belajar untuk mencukupkan dirimu di dalam segala keterbatasan yang sekarang ini sedang Anda alami. Dan ingat, minta pertolongan kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, dan minta damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Itu yang namanya belajar untuk mencukupkan diri di dalam setiap keterbatasan kita. Bapak Ibu sekalian, pelajaran renungan firman Tuhan pada saat ini tentang kehidupan John, tentang kehidupan Rasul Paulus, mengajarkan kita umat-umat Tuhan untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita di masa-masa yang akan mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.